Nomor 7 atau nomor 8? Batuan yang terjadinya karena proses pe- pembekuan lava. Namanya batuan apa? Nomor 7. Batuan yang terbentuk dari proses pembekuan lava disebut batu apa? Enggak, nomor 7 belum. Yuk, nomor 7 jawabannya apa? Nomor 7 jawabannya apa? Oh iya, ini kok benar ya? Nomor 7 ya, benar. Batuan yang terbentuk dari pembekuan lava disebut batuan apa? Batuan beku, ya sudah saya jawab. Terus nomor 8, contoh batuan beku dalam adalah betul, granit, sienit, diorit, gabbro ya. Jadi batuan beku itu ternyata dibedakan lagi. Ada yang namanya batuan beku dalam, batuan beku korok, dan batuan beku luar. Nah, kenapa dibedakan uh, jadi 3 macam ini? Karena apa? Karena proses pembentukannya itu beda-beda tempatnya gitu ya. Ada yang berada di dalam, nah makanya disebut batuan beku dalam. Nah, ada yang di bagian korok ya. Jadi kalau kita lihat di dalam di dalam lapisan itu ya, lapisan batuan itu ada polanya ya. Uh, ada yang bentuknya kayak gang gitu ya. Nah, itu kalau misalnya terjadi proses pembekuannya di gang atau porfirit ya, itu namanya batuan korok. Ada juga kalau terjadinya itu di luar. Jadi lavanya ini sudah nyampe di luar gitu ya. Lavanya itu sudah sampai di luar. Uh, itu namanya batuan beku luar. Oke. Terus nomor 9 ya. Nah, ini batu apa ini? Warnanya hitam, bentuknya seperti kaca, tapi tidak ada kristal ya, tidak seperti kristal. Nah, pada zaman purbakala ini ya dipakai untuk senjata. Jadi untuk tombak gitu ya. Itu ujungnya ya, ujung yang lancip itu menggunakan batu ini. Itu Anda bisa cari jawabannya di halaman 36. Jawabannya apa? Batu apa? Batu obsidian. Itu halaman 36 bawah itu ada tuh. Ya. Terus nomor 10. Wah, ini agak lemot. Wah, bukan agak lagi ini, sangat lemot sekali. Sudah lemot, jaringannya putus nyambung. Waduh. Wah, ya. Harus ekstra sabar. Ya, jadi nomor 9 jawabannya batu obsidian. Terus
Nomor 10. Nomor 10. Ini kok nggak mau turun nih. Nomor 10 soalnya batuan yang terjadi karena endapan disebut batuan apa? Ini juga sudah sempat saya singgung nih. Batuan yang terjadi karena proses pengendapan dari batuan beku yang mengikis atau mengalami pelapuan, kemudian jadi butir-butir gitu ya, kemudian mengendap, itu namanya batuan apa? Halo? Batuan endapan, ya, endapan atau sedimen, sama. Terus nomor 11, batuan sedimen yang lapisannya terdiri dari butiran bundar dan besar disebut batuan apa? Nah, sedangkan kalau butirannya itu kasar terus bersudut-sudut tajam disebut batuan apa? Nah, Anda bisa temukan jawabannya di halaman 37. Nah, kalau yang bundar itu namanya apa? Batu apa? Terus kalau yang tajam itu namanya batu apa? Yuk, yang tahu? Yang bulat-bulat, butirannya terdiri dari bulat-bulat ya, bundar, bulat, besar. Dan namanya batu 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 apa, Mbak? Konglomerat ya. Di batuan konglomerat itu adalah batuan endapan yang terdiri dari butiran besar dan bulat. Nah, sedangkan kalau yang butirannya kasar dan bersudut-sudut adalah batuan breksi. Nah, terus lanjut ke nomor berikutnya, nomor 12. Batuan yang berasal dari batuan sedimen atau batuan beku yang berubah karena adanya proses panas dan tekanan. Namanya batu apa? Tadi juga sudah saya jelaskan ya. Batu, masih ingat jawabannya apa? Batuan yang asalnya itu dari batuan sedimen atau bisa juga batuan beku, tapi karena ada satu proses pemanasan dan tekanan berubah jadi batuan ini. Nah, batuan ini namanya batuan apa? Batuan malihan ya, atau metamorf. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Batuan malihan yang berasal dari batuan gamping dinamakan apa? Nah, sedangkan dari batu bara dinamakan apa? Nah, Anda bisa temukan jawabannya itu di halaman 37.
Ya, kalau batuannya ini berasal dari batuan gamping, itu bukan, berasal dari batu gamping namanya apa? Kalau berasal dari dari batu bara namanya apa? Nah, itu jawabannya ada di halaman 37 bawah. Ya, kalimat terakhir itu ada. Di beberapa batuan endapan yang berubah menjadi batuan malihan ialah batu pualam atau marmer. Jadi marmer ya, marmer itu kan mahal tuh ya. Nah, itu sebetulnya berasal dari batuan gamping. Nah, batuan gamping itu salah satu jenis batuan endapan. Nah, karena terjadi proses fisika ya, dan kimiawi, akhirnya berubah menjadi marmer. Terus ada juga batu antrasit. Nah, batu antrasit ini yang awalnya dari batu bara. Oke. Berikutnya nomor 14. Nah, ini yang errornya apa ya? Jaringannya atau payah nih. Terus nomor 14, bentuk-bentuk relief daratan. Ya, ini ada beberapa ya. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada bukit, ada juga gunung, ada pegunungan, ada lembah, ada ngarai ya. Tuh, jadi Anda bisa sebutkan. Ada berapa ini? Sampai G. Oke, itu jawabannya. Anda bisa lihat di modul halaman 38 sampai 41. Terus nomor 13, batuan malihan yang berasal dari batuan gamping 15 ding. Relief laut yang terbentuk akibat patahan dasar laut atau ingresi laut dinamakan apa? Nah, ini seperti yang saya pernah beri tugas ya. Dulu kan saya kasih tugas untuk apa? Bikin itu ya, relief lautan. Nah, ini saya kebetulan juga bawakan karena soalnya itu terkait. Ya, jawabannya adalah palung laut. Ya, palung laut itu terjadi karena terjadinya karena terjadi patahan, ya, atau istilah lainnya ingresi laut. Jadi, karena patah, terus akhirnya ada celah ya, celah itu kemudian dinamakan palung laut. Nah, salah satu karakteristik palung laut itu adalah bentuknya curam, ya, curam. Kebalikan dari lubuk laut. Kalau lubuk laut itu bentuknya seperti apa, lubuk ya. Anda tahu lubuk ya. Dia agak melengkung gitu ya, nggak setajam atau nggak securam palung. Oke, itu nomor 15, jadi jawabannya palung laut. Terus kita lanjutkan ke nomor 16. Nah, palung masih terkait dengan palung ya. Palung terdalam itu namanya apa? Lokasinya di mana? Ada yang tahu nggak? Nah, itu kebetulan saya sudah kasih linknya tuh, ada tuh. www.unikdunia.com. Nah, di situ ada satu artikel yang membahas mengenai 5 palung terdalam. Nah, yang nomor satu itu adalah namanya palung marina. Ya, palung marina itu palung yang paling terdalam di dunia. Nah, itu lokasinya di dekat perairan Filipina. Berarti kira-kira di selatannya Taiwan ya, karena kan Filipina utaranya Taiwan ya, dekat. Nah, lokasi palungnya itu berada di perairan Filipina. Ya. Terus kita lanjutkan ke
Nomor berikutnya nomor 17. Nomor 17, lembah yang dalam dengan dinding yang curam di dasar sungai mengalir disebut titik-titik, atau juga bisa disebut titik-titik. Anda bisa temukan jawabannya di halaman 41. Nah, ini masih terkait dengan relief daratan. Lembah yang dalam dengan dinding yang curam. Kemudian di dalamnya juga mengalir sungai. Itu namanya apa? Itu jawabannya ada di halaman 41 bagian tengah itu. Jawabannya apa? Ngarai, ya, ngarai. Atau bahasa Inggrisnya canyon, ya, canyon. Nah, ngarai itu yang terkenal di Indonesia itu namanya Ngarai Sianok di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu banyak ya, apa yang sana ya. Sumatera Barat, Ngarai Sianok itu bisa jadi modul ya, ngarai seperti itu. Jadi lembah tapi dinginnya itu natural. Di situ juga dialiri diairi sungai. Terus Amerika itu juga terkenal Green Canyon tuh ya. Anda pernah nggak itu Green Canyon? Juga tempat ya, Green Canyon. Ya, itu ngarai. Jadi pria lah di Indonesia ya, di ngarai sana. Oke, kita lanjutkan ke 18. 18. Dataran tinggi itu sering juga disebut kita dari bahan isap. Kita bicarakan gabus ya. Gabus 9 kan. Dataran tinggi itu namanya apa? Dari bahasa Prancis apa? Halo, halo, ada satu ya, halo. Oh, tahu. Halo. Pas kemarin Bu cek Bu Aton nggak Aton saya. Namanya juga suaranya hilang. Saya baru tahu ternyata seperti ini. Ya, karena itu nyambung ya. Tapi kalau di namanya suaranya lebih merdu, nggak putus nyambung. Ya. Jadi saya akan agak bisa di apa di video kan kita lagi dah nggak nyambung. Oke, jadi nama dalam ini adalah apa? Masuk dari habis teo teo saya nggak tahu benar saya apa mempronunciation apa benar dalam ini juga aku atau pelatih 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 oke nggak lebih dari akan ke berikutnya ke nomor 11, Gunung Krakatau itu ini karena ya relief kan ada yang ini ternyata itu nggak mudah di apa di itu ya karena di kelihatan ini juga ada di laut ya. Nah, salah satu
gunung laut itu yang gunung Krakatau itu letaknya di mana? Masih Indonesia ya? Tepatnya kita tahu nggak? Gunung itu letaknya di Indonesia, tepatnya di daerah Sunda ya, di daerah Sunda itu gunung Krakatau dan gunung laut yang terkenal ya. Baik itu tidak banyak beberapa penonton gimana ya, halo ya, terus masih aktif ini ya, nggak tahu masih aktif. Ada satu masa ini gunung ekonomi Pinang ya, di daerah kalau salah Nusa Tenggara di Nusa Timur ya, sampai nomor 11. Halo 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 halo, ini kita nggak tahu solusinya. Solusinya tadi kalau soalnya Anda bisa lihat di ceritanya. Lanjutkan untungnya cukup nominal selain Krakatau masih aktif dan lokasinya ada di Nusa Tenggara. Saya nggak tahu Nusa Tenggara Timur atau Barat. Namanya Gunung Tambora. Ya, Gunung Tambora. Nggak tahu Anda sudah pernah mendengar atau enggak. Nah, Gunung Tambora ini pernah meletus. Nah, karena letusannya itu menyebabkan penundaan Perang Dunia yang pertama. Jadi waktu itu ada dari pasukan mana akan menyerang ke pasukan mana, kalau nggak salah Prancis dengan Inggris itu mau perang gitu ya. Nah, pada waktu itu Gunung Tambora ini meletus. Nah, akibat letusannya ini sampai ke negeri mereka, sampai ke daerah Eropa. Letusannya ini kan mengeluarkan asap hitam gelap gitu ya. Ya, di asap hitam gelap. Nah, kemudian menyebabkan apa? Langit-langit tuh jadi gelap karena asap Gunung Tambora ini ya. Ini sampai Eropa sana ya. Nah, karena gelap akhirnya perangnya ditunda. Jadi perangnya itu tertunda karena ini untung ya. Entah ditunda entah terjadi ya. Pokoknya pada waktu meledak itu meletus itu Gunung Tambora menyebabkan sampai mempengaruhi sejarah ya, sejarah perang. Nah, itu informasi tambahan aja sih. Ya, Gunung Tambora itu terkenal tuh. Kita lanjutkan ke Tanjung Mas ya, oke. Kita lanjutkan ke nomor 20. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh gunung api antara lain apa dan apa. Aduh. Anda bisa lihat jawabannya di halaman 45 itu ada itu sudah terdaftar juga ya, urut juga. Yang pertama itu ada gas belerang atau rumus kimiawinya H2S atau solvatar. Gas belerang, ada gas uap, air, zat lemas disebut fumarol. Jadi kalau Anda menghirup ini lemas. Terus yang ketiga ada CO2 karbon dioksida atau CO karbon oksida disebut oxide. Dan diesel itu matahari yang mantap. Nah, di dalam itu bisa keluar. Yang lima metanol. Jadi matahari yang bagus untuk ekspet. Apa itu dan ingat dia
yang instan ya. Halo, 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 halo. Di daerah itu ada itu juga. Jadi ini berpakaian ya digunakan oleh Gunung. Sekarang kita lanjut ke nomor 21. Mbak Desa Sang. Oh iya, ini ya Om Mbak Mas. Ini mah praktis soalnya yang kita hafal. Ini nggak bisa. Jadi dua bisa. Ya. Ini apa ya sih sudah tahu nih. Laptopnya oh koneksinya. Terus satu yo berapa seismograf. Kalau ada tulisan graf itu biasanya dengan penghitungan atau pengukuran atau catatan apa yang ada di dalam rumah itu ada seismograf. Ya coba ya saya itu alat pencatatan gerakan bisa kita lihat. Dilihat berapa. Mas kalian tahu saja kalau dari apa network sekali. Nanti bisa tonton yang lebih banyak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 22. Apa beda gerakan orogenesis dan epirogenesis? Nah, ternyata itu bergerak ya. Nah, karena gerak itu jadi apa? Ada juga ada gerakan orogenesis dan gerakan epirogenesis. Pada dengan 4 sampai dengan 47. Nah, kalau gerakan orogenesis itu gerakan bentuk penglipatan dan peran. Jadi gerakan ini berupa lipatan patahan. Ini bisa kan kayak itu tanda tensi itu biasanya ada patahan. Nah itu gerakan itu seperti itu. Terus kalau gerakan epirogenesis kita gerakan bentuk benua kontinen seperti rumus pembentukan dunia yang pernah kita semester. Nah gerakan epirogenesis adalah ya yang kita sebut ya yang tadi sampaikan. Nah itu apa? Benua kontinen itu bergerak. Nah ini disebutkan epirogenesis. Mohon maaf ya ini, aduh jaringannya sekali soalnya. Anda menyimak saja tapi nanti ngomong aku tutorialnya di YouTube-nya utamanya contoh. Oke, saya lanjutkan. Tadi itu saya dan gerakan orogis dan epirogenesis. Kalau gerakan orogenesis itu gerakan lipatan dan lipatan. Kemudian kalau gerakan epirogenesis itu adalah gerakan bentuk benua